Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Pak Alip selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, dan tak lupa rekan-rekan kelompok 12 yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi aliran positivisme modern. Namun sebelum memulai materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Adam Prasetya selaku moderator dengan NIM 020 1138 2126 516. Saya Salvia Maharani dengan NIM 020 1138 2126 450. Saya Triana Wahyu Meira dengan NIM 02011382126420. Saya Sabrina Tasya Cantika Warga Dalam dengan NIM 020 1138 2126 426. Saya Tegar Dewa Pratama dengan NIM 020 1138 2126 428. Oke, baiklah. Nah, materi yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan aliran positif modern. Nah, sejarah dan perkembangan filsafat ilmu sangat erat kaitannya dengan bidang seni budaya, agama, peradaban manusia hingga pada birokrasi kenegaraan. Kerajaan yang berlangsung sangat sulit, tersendat-sendat, dan mengalami pasang surut karena dianggap menjadi ilmu yang sesat, melawan ajaran agama, dan banyak menentang kebijakan negara atau pemimpin. Peradaban dan perkembangan kebutuhan akan gaya atau pola berpikir pada manusia membuat kajian filsafat hukum justru semakin berkembang babak demi babak, mulai dari filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern, dan filsafat kontemporer. Wadah filsafat modern didominasi oleh aliran pragmatisme, fenomenologi, animisme, naturalisme, idealisme, eksistensialisme, rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Sedangkan filsafat kontemporer didominasi oleh kritik terhadap filsafat modern. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian positif modern yang akan dijelaskan oleh Tegar Dewa. Kepada Tegar Dewa dipersilakan. Pengertian positivisme modern. Aliran positivisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat modern. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris, yang berarti aliran filsafat ini beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Perkembangan filsafat pada zaman modern secara umum dapat dinyatakan sebagai masa modern dapat dilihat dan berbagai sisi adanya perubahan mental yang menunjukkan perbedaan bila dibanding dengan masa terdahulu atau masa pertengahan. Positivisme dianggap sebagai tonggak kemajuan sains di dunia. Sebagai aliran filsafat, positivisme berdasarkan diri pada pengetahuan empiris. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilakan. Baik, filsafat aliran positivisme modern. Pada masa era modern adalah masa di mana waktu menjadi titik tolak atau identitas di dalam sejarah dan perkembangan filsafat modern. Pada masa ini, paham rasionalisme semakin kokoh, kuat, dan terpercaya di lingkungan masyarakat. Pada masa modern ini, semua hal dalam berbagai bidang berkembang sangat pesat. Berbagai lapisan dan tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi berkembang begitu pesat. Perkembangan filsafat pada masa modern secara umum dapat dinyatakan sebagai masa modern. Dapat dilihat dari berbagai sisi adanya perubahan mental yang menunjukkan perbedaan bila dibandingkan dengan masa-masa terdahulu atau masa pertengahan. Paling tidak, perbedaan itu tampak dalam dua hal yang penting, yaitu pertama, berkurangnya cengkraman kekuasaan gereja, dan yang kedua, bertambah kuatnya otoritas ilmu pengetahuan dalam kemasyarakatan.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Kepada Via, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berikut tokoh atau filosof yang hidup pada masa modern. Pertama, aliran rasionalisme merupakan paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Adapun tokohnya yaitu Plato dan Rene. Yang kedua, aliran positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu kajian atau hal yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Adapun tokohnya yaitu Auguste Comte. Yang ketiga, aliran empirisme merupakan aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Adapun tokohnya yaitu John Locke, David Hume, Francis Bacon, dan lain sebagainya. Yang keempat, aliran pragmatisme, yaitu merupakan aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata atau tidak. Tokohnya yaitu William James dan John Dewey. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Triana. Kepada Triana, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan aliran positifisme melalui 3 tahap. Tahap pertama, tempat utama adalah dalam positifisme pertama diberikan kepada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Occam dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tahap kedua, dalam positifisme itu adalah empirio, berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach and Avenarius. Tahap ketiga itu adalah tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran waktu dengan tokohnya. Salah satunya itu adalah Squeak dan lainnya serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah. Kesimpulan dari materi ini adalah positifisme dianggap sebagai tonggak kemajuan sains di dunia. Sebagai aliran filsafat, positifisme mendasarkan diri pada pengetahuan empiris, pengetahuan yang diangkat dari pengalaman nyata dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu pengetahuan kemudian diarahkan untuk membangun peradaban manusia dengan cara penguasaan terhadap alam semesta. Teknologi-teknologi canggih diciptakan, penelitian-penelitian besar dilakukan, dan omong kosong yang tidak berguna akan dijauhkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materinya. Nah, di sini kami menjelaskan 5 poin ya. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan aliran positif modern. Kemudian yang kedua itu ada pengertian positif modern. Terus yang ketiga ada filsafat modern. Kemudian yang keempat ada aliran pada masa positif modern. Dan yang terakhir itu ada 3 tahapan perkembangan aliran positif modern. Nah, mungkin itulah penjelasan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah. Semoga presentasi pada kali ini dapat diterima oleh Pak Alip selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.